Indonesia yang kaya tidak hanya memiliki flora dan fauna endemik yang melimpah, tapi iklim tropisnya juga dapat mendukung kehidupan fauna pendatang yang turut memperkaya koleksi Nusantara. Salah satunya terdapat di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Beberapa desa di sini sejak lama telah dikenal sebagai penghasil koi berkualitas. Padahal, ikan-ikan ini berada jauh dari tanah kelahirannya, Jepang dan Cina. Berawal dari eksperimen masyarakat Cina yang menginginkan ikan mas yang benar-benar berwarna emas ratusan tahun yang lalu. Yang dihasilkan justru ikan-ikan mas yang beraneka corak yang dianggap cacat. Tapi jenis ikan yang dihasilkan dari keluarga Cyprinidae ini justru memiliki daya tahan terhadap alam yang lebih baik. Saat orang-orang Jepang menemukannya, corak merah putih yang dianggap cacat itu justru menjadi daya tarik tersendiri karena dianggap membawa keindahan dan jati diri bangsa. Tentunya masih ingat kan dengan bendera Jepang yang berwarna merah dan putih? Nah, sejak tahun 1900, Jepang terus menghasilkan beberapa varian koi yang lebih cantik dan indah. Di Indonesia, koi mulai dikenal sejak tahun 80-an. Dan di Kabupaten Blitar ini, koi sudah diternakan lebih dari 20 tahun dengan cara yang unik. Ya, haha. Ini kita lagi ngapain ya ini? Biasanya kalau misalnya di sawah-sawah seperti ini ya menanam padi. Tapi, nah kalau di sini di Desa Bacem Blitar, kita beternak ikan koi di sawah. Ini saya lagi menjaring nih anak-anaknya. Ya, ikan yang terkenal dengan keindahannya ini ternyata hidup di tengah air dan lumpur sawah yang kotor. Budidaya koinya seperti ini nih, yang umur-umur berapa bulan Pak ditaruh di sawah Pak? Tepat dari pembibitan umur 1 minggu. Dari umur seminggu sampai 3 bulan dia di sawah? Ya, baru disortir seperti ini. Ini lagi proses penyortiran, mau dikumpulin dulu? Ya, Sebentar, ini kita kumpulin dulu ya. Namanya ikan di dalam air. Mereka masih bisa bergerak cepat, meliuk dan menghindar dari tangkapan jaring kami. Mau kabur. Ya, wih, sedikit. Wah, berarti tadi banyak yang kabur. Ini lumpur semua. Lemas, dia sudah lemas. Setelah 3 bulan, koi-koi ini sudah cukup besar untuk melalui proses penyortiran atau pemilahan. Yang cantik bisa dipertahankan dan yang tidak bisa langsung dijual. Dalam memberikan penilaian seekor koi bagus atau tidak, ternyata tidak sembarangan. Karena ternyata sudah ada panduan langsung dari Jepang mengenai jenis dan coraknya. jual. Kalau penilaian itu sebenarnya objektif nggak sih Pak? Maksudnya tergantung menurut saya begini gitu. Apa memang sudah ada aturan-aturannya gitu? Ada pakemnya Mbak. Jadi kalau koi kan dibagi dalam berpuluh-puluh jenis. Ini dari sekitar 500 ekor nanti mungkin yang bisa dibesarkan cuma sekitar 100-an ekor nanti ini. Bisa dijual lebih mahal ya? Iya. Diternakan di alam terbuka seperti ini bukan tanpa gangguan hama dan penyakit. Contohnya beberapa koi yang saya temui. Ternyata terjangkit kutu dan jamur. Nah Itu ini parasit. bahasanya apa tadi Pak? Bahasanya kalau di sini namanya sundep gitu aja. Sundep. Iya. Ini dia dari jamur ya? Maksudnya Semacam sejenis. kutu tapi dia masuk ke dalam. Kalau kutu kan di luar. Lah ini kutu. Kelihatan apa enggak ini? Gitu. Ini saya yakin. Gatal. Kameramen saya sebel nih soalnya nggak kelihatan. Dan ada cara yang alami pula untuk menghadirkan sumber makanan alami bagi ikan-ikan koi di sini. Kantongan-kantongan itu apa Pak? Itu untuk penyuburan kolam, pupuk Mbak. Itu pupuk. Ya, biar airnya keruh. Biasanya kolam itu kalau airnya keruh itu bisa dibilang subur. Oh, lumut-lumut itu banyak mengandung makanan ya? Iya. Buat Nanti ikan kecil. ikannya cepat Oke. besar. Nggak nyangka si ikan mahal ini mainannya jorok. Itu pupuk kandang.
Betul, pupuk kandang. Nah ini kolam pembesaran ya Pak ya? Dari umur 6 bulan, 5-6 bulan sampai Ya. setahun ya? Betul. Sudah segendut-gendut ini nih. Nah kalau misalnya kita lihat ya, menurut saya koi itu seharusnya di kolam yang bersih gitu. Jadi kita bisa lihat dari atas coraknya seperti apa. Nah tapi di sini airnya keruh gini Pak. Iya, betul. Maksudnya memang sudah dari awal dia terbiasa dengan air yang Betul. begini. Ya, dia- Tapi bisa dilihat tuh di sebelah situ, walaupun airnya keruh seperti ini, di situ ada O2-nya. Ya, jadi betul. ikannya tetap terjaga nih kebersihan kolamnya. Mungkin disinilah letak perbedaan ikan-ikan koi di negara asalnya dengan di Indonesia. Di negara kita, kualitas air masih menjadi kendala. Belum ada yang menggunakan air bersih untuk membiarkan koi dalam skala besar. Akhirnya, kualitas koi yang dihasilkan baru pada tahap bisa bersaing, belum mengalahkan negara asalnya. Tapi bagi para kolektor koi lokal, koi-koi Blitar ini sudah cukup istimewa dengan harga-harganya yang terjangkau. Ini dia proses akhirnya. Nah, ini tadi berdasarkan pesanan ya Pak. Iya. Yang diambil yang jenis karasu, yang hitam. Iya. Tapi dia ada kuning ya bawahnya ya. bagian bawahnya. Karasu, jadi nanti kalau proses dari perencanaan untuk membuat Pomon Rio awalnya dari karasu ini. Dari yang kuning-kuning begini ya. Iya, nanti Nanti dia jadi hitam semua. semakin lama ya, yang hitam ya hitam, yang putih dia Kasihan Pak, kasihan. ya. Nah ini harga karasu ini yang ukurannya mencapai 15 cm ya Pak. Iya. Sekitar 25.000 di sini. Kalau misalnya nyampe Jakarta, Ya nggak tahu. mahal. Jadi kalau misalnya mau beli, ya belinya di sini aja. Iya, Murah. lebih murah. Tapi tetap, bagi mata awam seperti saya, masih sulit membedakan mana koi yang mahal dan yang tidak. Nah ini kloter kedua yang mau dikirim, jenisnya kuning kompe. Jadi untuk yang orange sama putih juga namanya kuning kompe. Iya, betul. Nah ini kata Bapak harga lebih murah ya Pak? Iya, 10.000. 10.000 per ekor untuk Ya, ukuran 15 cm seperti ini. Iya. Ikan-ikan koi dari sini bisa dibilang sudah tersebar ke seluruh Nusantara. Dari Blitar, mereka dikirim langsung ke Surabaya dan kota-kota besar lainnya untuk memenuhi permintaan pasar di luar pulau, seperti Sumatera dan Kalimantan. Untuk itu, kantong yang berisi oksigen menjadi kemasan wajib untuk menjaga koi-koi ini tetap sehat sampai ke tujuan. Widih, kasihan banget nih ikannya. Aduh, ini nggak mabok nih Mas? Nggak. Semoga selamat sampai tujuan.